Nasihat para sufi dan orang saleh untuk menenangkan hati yang gelisah. Para ahli hati mengingatkan, rasa cemas itu sesungguhnya adalah bayangan yang muncul ketika hati berjalan menjauh dari cahaya kasih sayang Allah. Jika engkau berbalik menghadap kepadanya, maka bayangan itu akan jatuh tepat di belakang punggungmu dan tak akan lagi mampu menakutimu. Seorang sufi yang bijak berkata, engkau gelisah karena ingin memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Padahal Allah yang menciptakan hari esok jauh lebih tahu apa yang engkau butuhkan sebelum kebutuhan itu datang menghampirimu. Mengapa engkau memikul beban yang belum dijadikan sebagai tanggunganmu hari ini? Imam yang saleh mengajarkan bahwa rasa takut akan kehilangan sesungguhnya adalah tanda bahwa engkau meyakini benda atau orang itu sebagai pemberi nikmat yang sejati. Padahal, tangan yang menaruh sesuatu ke dalam genggamanmu lah tangan yang berhak untuk mengambilnya kembali. Jika engkau ridha kepada pemberiannya, maka engkau pun akan tenang ketika dia memintanya pulang kembali. Syekh besar berkata, janganlah engkau menduga bahwa Allah melupakanmu hanya karena keadaan terasa sempit. Justru itulah saat dia sedang merapatkanmu kepada dirinya, agar engkau tidak lagi berlari mencari sandaran kepada makhluk yang sama lemahnya dengan dirimu. Orang-orang yang telah sampai kepada makrifat berkata bahwa kegelisahan itu berakar dari dua hal, menyesali apa yang telah berlalu dan mengkhawatirkan apa yang belum tiba. Padahal, waktu yang berlalu telah menjadi ketetapan yang tak akan berubah, dan masa depan tetap tersimpan rapat dalam rahmat-Nya yang paling indah. Maka sesungguhnya yang menjadi milikmu hanyalah detik ini, di mana Allah sedang bersamamu dengan sepenuh kasih. Mereka juga mengingatkan, jika engkau merasa berat memikul beban hidup, ketahuilah bahwa bahumu bukanlah satu-satunya yang menopangnya. Dia yang memikul seluruh alam semesta pun sedang ikut menopang beban itu bersamamu. Bagaimana mungkin engkau akan jatuh jika Dia yang maha kokohlah yang menjadi sandaranmu? Salah satu nasihat yang paling mendalam berbunyi, biarlah urusanmu mengalir seperti air sungai yang menuju ke laut. Janganlah engkau menahan alirannya, jangan pula engkau mengalihkan jalannya. Biarlah ia berjalan menuju takdir yang telah ditetapkan, karena di ujung aliran itu, Dia yang menanti dengan penuh kasih sayang telah menyiapkan tempat peristirahatan yang paling damai. Menemukan kembali ketenangan hati, jalan mengatasi kesedihan dan kegelisahan, menurut para ulama, ahli hadis, dan ahli makrifat, di dalam perjalanan hidup ini, siapa yang tidak pernah merasakan kelamnya kesedihan, siapa yang tidak pernah merasakan dada yang sesak, pikiran yang berputar tanpa henti, atau hati yang terasa bergejolak tak menentu, seakan ada beban berat yang dipikul, namun tak nampak wujudnya, seakan ada kekosongan yang menganga, namun tak tahu bagaimana mengisinya. Kesedihan dan kegelisahan itu datang beraneka rupa, kadang karena kehilangan yang dicintai, kadang karena ketidakpastian masa depan, kadang karena rasa bersalah yang mendalam, atau sekadar karena hati yang merasa tak cukup dan tak berharga. Namun wahai sahabat yang sedang dirundung gelisah, ketahuilah bahwa keadaan ini bukanlah jalan buntu. Allah yang maha suci lagi maha tinggi tidak menciptakan hati manusia tanpa mengetahui obatnya. Para ulama ahli hadis dan para ahli makrifat telah membentangkan jalan yang luas, lembut dan pasti untuk membawa hati kembali teduh, kembali damai, kembali dekat kepada sang pemilik hati itu sendiri. Hakikat kesedihan dan kegelisahan menurut pandangan ilahi. Sebelum menemukan jalan keluar, marilah kita memahami terlebih dahulu apa hakikat dari rasa sedih dan gelisah ini. Para ulama menjelaskan bahwa kesedihan itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang halus untuk membersihkan hati, sebagaimana debu yang tersapu agar cermin dapat memantulkan cahaya dengan jernih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesusahan hingga kesedihan sekecil apapun, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Karenanya, sedangkan kegelisahan menurut pandangan ahli makrifat seringkali muncul karena hati yang sedang berpaling dari sumber ketenangan. Sejati Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia itu ibarat samudra. Jika dasarnya terikat kepada dunia yang fana, ia akan selalu berguncang diterpa angin dan ombak. Namun jika dasarnya tertambat kepada Allah yang kekal abadi, ia akan tetap tenang meski di atasnya bergemuruh badai sekuat apapun. Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah menegaskan janjinya yang tak pernah ingkar di dalam kitab suci Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini menjadi landasan seluruh jalan penyembuhan hati,
ketenangan itu bukanlah sesuatu yang dicari jauh keluar diri kita, melainkan sesuatu yang tumbuh di dalam hati ketika hati itu kembali bertaut kepada Allah. Langkah pertama, mengenal Allah dengan hakikat yang sebenarnya. Puncak dari segala obat hati adalah mengenal Allah dengan hakikat yang sebenarnya. Ketika engkau mengenal Allah sebagai yang Maha Pengasih, engkau akan paham bahwa apa yang terjadi padamu tak pernah lepas dari kasih sayangnya. Ketika engkau mengenalnya sebagai yang Maha Bijaksana, engkau akan yakin bahwa di balik setiap peristiwa yang menyakitkan, tersimpan hikmah yang kelak akan kau temui. Ketika engkau mengenalnya sebagai yang Maha Memelihara, engkau akan sadar bahwa tak ada satupun makhluk yang mampu menjatuhkan atau mengangkat derajatmu tanpa izinnya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang mengenal Allah, maka ia tidak akan gelisah atas perubahan keadaan karena ia tahu bahwa yang mengubah keadaan itu adalah Dia yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka mulailah dengan merenungkan sifat-sifatnya. Katakanlah pada hatimu, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Kesadaran ini perlahan akan mengubah ketakutan menjadi keyakinan, kesepian menjadi kebersamaan yang hangat, menerima takdir dengan pintu hati yang terbuka. Salah satu sumber kesedihan yang paling dalam adalah penolakan terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Kita sering berkata dalam hati, seandainya hal ini tidak terjadi atau mengapa harus aku yang mengalaminya? Padahal menurut para ulama, melawan takdir ibarat memukul tembok dengan tangan kosong, yang sakit hanya diri sendiri, sedangkan tembok itu tetap tegak berdiri. Imam An-Nawawi menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, seluruh urusannya itu baik dan hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang beriman. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, maka itu menjadi baik baginya, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu menjadi baik baginya. Riwayat Imam Muslim. Bersabar bukan berarti diam dalam kepahitan. Bersabar yang benar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah menerima kenyataan dengan lapang dada sambil menanti kebaikan yang dijanjikan Allah. Dan di atas kesabaran ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kerelaan hati. Kerelaan adalah ketika hati merasa cukup dan tenang, meski apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, karena ia yakin apa yang dikehendaki Allah itulah yang sesungguhnya paling baik. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan, janganlah engkau menentukan apa yang harus diberikan Allah kepadamu, tetapi biarlah Allah yang menentukan apa yang harus diberikan kepadamu, karena Dia lebih mengetahui apa yang baik bagimu daripada dirimu sendiri. Kembali kepada Allah melalui pembersihan hati. Kadang-kadang kesedihan itu datang bukan karena musibah dari luar, melainkan karena hati yang tertutup debu dosa dan kelalaian, seperti cermin yang kusam tak dapat memantulkan cahaya. Hati yang kotor tak sanggup menerima ketenangan dari Allah, maka langkah yang paling mendesak adalah bertobat dengan sepenuh hati, bukan sekadar mengucapkan kata maaf, melainkan berbalik sungguh-sungguh kepada Allah dengan hati yang merendah, mengakui segala kehilafan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat itu sama seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Disertakanlah dengan memohon ampun yang mengalir dari lubuk hati yang paling dalam. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya memohon ampun itu menghapuskan kesedihan, melapangkan dada, menambah rezeki, dan memperkuat tubuh. Lakukanlah permohonan dengan penuh kerendahan hati di waktu sepertiga malam terakhir, saat Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapakah yang meminta kepadaku akan aku berikan. Riwayat Imam Bukhari. Di keheningan malam itulah hati menjadi lunak, jauh dari hiruk pikuk dunia, dan sangat dekat dengan belas kasih ilahi. Obat paling manjur mengingat Allah di segala keadaan. Mengingat Allah bukan sekadar menggerakkan lisan. Mengingat Allah yang menyejukkan hati adalah ketika lisan menyebut Allah, sementara hati merasakan kehadirannya. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, dan sesungguhnya ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Para ulama menganjurkan kita untuk selalu melazimkan cara mengingat Allah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika hati sedang dilanda kegelisahan. Di antaranya, ketika beban terasa sangat berat, ucapkanlah, wahai yang Maha Hidup, wahai yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.
Ketika rasa sedih dan cemas menyelimuti, bacalah dengan perlahan, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat penakut dan kikir, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia." Riwayat Abu Daud. Atau ucapkanlah kalimat yang sangat mulia, "Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan arsy yang mulia." Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan jangan lupa untuk merenungkan kitab suci Al-Quran. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Bacalah dengan perlahan, hayati maknanya, dan biarlah ayat-ayatnya meresap masuk ke dalam luka-luka hati, mengobatinya dengan lembut, melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Masihi. Banyak dari kegelisahan kita lahir karena hati yang terlalu berharap kepada manusia, kepada harta, kepada kedudukan, atau kepada keadaan. Ibnu Athaillah memberikan pelajaran yang sangat dalam. Selama engkau mengharapkan selain Allah, engkau akan menjadi budak kepada apa yang engkau harapkan itu. Jika bahagiamu tergantung pada pujian orang lain, maka engkau akan sedih ketika mereka mencela. Jika ketenanganmu tergantung pada harta, maka engkau akan gelisah ketika harta itu berkurang. Namun jika seluruh harapanmu hanya tertuju kepada Allah, maka tidak ada yang dapat menggoncang ketenanganmu, karena Allah itu tidak pernah berubah, tidak pernah tidur, dan tidak pernah melalaikan hambanya. Belajarlah untuk berkata kepada hatimu, "Cukup bagiku Allah." Cukuplah Dia yang menjadi penolong, pelindung, dan tempat kembali ketika hati telah bertaut kuat kepadanya. Maka kehilangan apapun di dunia ini tidak akan membuatnya hancur, karena ia tahu bahwa apa yang tetap tinggal hanyalah Allah dan amal yang baik. Menghidupkan harapan di balik kabut kesedihan. Kesedihan seringkali menutup pandangan kita dari melihat jalan keluar yang Allah sediakan, padahal Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah menjaminnya. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa di balik setiap kesedihan yang mendalam, Allah sedang menyiapkan nikmat yang besar yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Kadang Allah menutup satu pintu agar engkau berjalan menuju pintu yang jauh lebih baik. Kadang Allah mengambil sesuatu dari tanganmu agar Dia sendiri yang menggantinya dengan apa yang jauh lebih berharga di sisinya. Janganlah engkau menduga bahwa Allah telah meninggalkanmu hanya karena ujian itu terasa berat. Justru itulah tanda kasih sayangnya yang sedang mengasah hatimu agar menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih pantas untuk menemuinya kelak. Menutup luka dengan rasa syukur yang luas. Seringkali kita lupa bahwa bersyukur bukan hanya untuk waktu senang saja. Bersyukur yang sempurna adalah ketika engkau tetap bersyukur meskipun air mata sedang menetes, karena engkau yakin bahwa tangan yang menahan ujian itu adalah tangan yang penuh kasih sayang. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang ada padanya, maka ia sedang menyiapkan kehilangan tanpa menyadarinya. Dan barang siapa yang bersyukur di atas kesempitan, maka ia sedang membuka pintu kelapangan." Maka carilah nikmat-nikmat kecil yang masih Allah anugerahkan kepadamu di tengah gumpalan awan kelabu itu. Masihkah engkau bernapas? Masihkah engkau bisa melihat atau mendengar? Masihkah ada orang yang menyayangimu? Atau sekadar kesempatan untuk beribadah? Setiap nikmat itu adalah bukti bahwa Allah masih menatapmu dengan penuh kasih. Wahai hati yang sedang terluka, tenanglah. Allah tidak pernah menciptakan lukamu kecuali Dia yang memiliki obatnya. Janganlah engkau mencari ketenangan di tempat yang tidak diciptakan untuk memberikan ketenangan. Kembalilah kepadanya dengan rendah hati, bawa segala kecewamu, segala ketakutanmu, dan serahkanlah semuanya kepadanya. Maka akan datang waktu ketika air mata itu berubah menjadi cahaya. Ketika kegelisahan itu berganti menjadi kedamaian yang tak tergoyahkan. Engkau akan melihat bahwa jalan yang pernah terasa begitu gelap itu sesungguhnya adalah jalan yang menuntunmu pulang kembali kepada Sang Pemilikmu yang paling penuh kasih. Semoga Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menjadikan hati kita hati yang selalu tenang karena mengingatnya, hati yang menerima segala takdir dengan penuh kerelaan, dan hati yang kelak kembali kepadanya dalam keadaan suci dan bahagia. Jalan para ahli hati, teknik mengobati kesedihan dan kegelisahan menurut para sufi dan ahli makrifat. Para sufi dan ahli makrifat berkata bahwa kesedihan dan kegelisahan bukanlah musuh yang harus dilawan dengan amarah, melainkan tamu yang datang mengetuk pintu hati untuk mengajarkan sesuatu yang belum engkau pahami. Mereka tidak mencoba menyingkirkannya dengan cara yang kasar, melainkan mengajaknya berbicara dengan lembut,
hingga akhirnya ia melebur menjadi cahaya yang menyucikan jiwa. Berikut adalah jalan-jalan indah yang telah mereka tempuh selama berabad-abad untuk membawa hati kembali teduh dan damai, menelanjangi hakikat perasaan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah duduk tenang bersama perasaan itu, tanpa mencoba lari atau menutup mata. Mereka merenungkan dari mana asal rasa sesak itu tumbuh, dan kepada mana ia hendak pergi. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kesedihan itu sesungguhnya lahir ketika hati meletakkan harapan pada sesuatu yang bisa berubah, atau menginginkan apa yang belum dikehendaki oleh sang pemilik segala sesuatu. Maka mereka menyisir perasaan itu satu persatu dengan kelembutan akal dan rasa. Apakah sedih ini muncul karena kehilangan benda yang fana, atau karena keinginan yang belum terpenuhi, atau karena rasa bersalah yang belum tersucikan? Ketika akar permasalahan telah ditemukan, hati menjadi sadar bahwa kegelisahan itu bukanlah datang dari luar diri, melainkan dari cara pandang diri sendiri yang belum sempurna. Kesadaran ini perlahan mengurangi beban yang terasa berat, karena kini hati tahu di mana letak jalan perbaikannya. Menghidupkan perasaan kehadiran Allah. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa obat yang paling utama adalah merasakan bahwa engkau tidak pernah sendirian sedikit pun. Mereka melatih hati untuk selalu sadar bahwa Allah berada di sisi, melihat, mendengar, dan mengetahui segala isi kedalaman jiwa yang bahkan engkau sendiri pun belum sanggup mengungkapkannya. Syekh Jalaluddin Rumi menggambarkan hal ini seperti anak kecil yang merasa takut dalam kegelapan, padahal ayahnya sedang duduk diam di sampingnya. Ketika hati menyadari keberadaan penciptanya yang penuh kasih, rasa takut perlahan lenyap, digantikan oleh rasa aman yang hangat. Mereka melatih kesadaran ini bukan dengan memaksakan pikiran, melainkan dengan lembut mengingatkan diri sendiri di setiap hembusan napas. Dia melihatku, dia menyayangiku, dia tidak akan menyerahkanku kepada diriku sendiri. Melepaskan segala sesuatu melalui ketaatan hati. Para sufi memiliki cara yang sangat indah dalam menghadapi apa yang tidak mereka sukai. Mereka tidak berkata dalam hati, mengapa hal ini terjadi padaku, melainkan, apa yang dikehendaki Allah dari kejadian ini. Mereka memandang segala takdir sebagai pemberian yang datang dari tangan yang penuh kasih, tidak peduli wujudnya manis atau terasa getir. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahwa menolak ketetapan sama saja dengan menduga bahwa engkau lebih mengetahui apa yang baik bagi dirimu dibandingkan Allah. Maka mereka melatih hati untuk menyerahkan kendali sepenuhnya, bagaikan bayi yang tidur nyenyak di gendongan ibu yang penuh kasih. Mereka berkata kepada hati, jika dia yang menaruhnya, maka dia pula yang akan mengangkatnya. Jika dia yang menutup jalan, maka dia pula yang akan membukakan jalan yang jauh lebih indah. Ketika hati telah mampu berbicara demikian, beban yang terasa berat seketika menjadi ringan, bagaikan kapas yang terbang di angin sore. Membersihkan hati melalui air mata dan kerendahan hati, mereka tidak malu untuk menangis. Sebaliknya, mereka menganggap air mata yang mengalir karena rindu atau rasa rendah diri di hadapan Allah sebagai air yang menyiram tanah yang kering. Mereka pergi ke tempat yang sunyi, menjauh dari pandangan makhluk, lalu menumpahkan segala isi hati kepada sang pemilik hati. Mereka tidak meminta agar kesusahan itu segera dihapuskan, melainkan meminta agar diberikan kekuatan untuk menghadapinya dengan baik, dan agar hati tetap terjaga dari rasa marah atau kecewa kepada ketetapannya. Syekh Ahmad Ibnu Ajbah berkata bahwa air mata yang mengalir karena kerendahan hati mampu membersihkan noda-noda hati yang tidak bisa dihapuskan dengan puasa atau salat yang banyak. Di dalam keheningan itu, mereka merasakan kedekatan yang begitu hangat, sehingga rasa sakit yang dirasakan perlahan berubah menjadi rasa rindu yang lembut. Menghubungkan rasa dengan makna kalimat pengingat. Mereka tidak sekadar menggerakkan lidah untuk mengingat Allah, melainkan mengajak hati untuk ikut merasakan setiap kata yang terucap. Ketika mereka mengucapkan nama Allah yang Maha Pengasih, hati mereka merasakan limpahan kasih sayang yang menyelimuti seluruh alam. Ketika mereka menyebut nama Allah yang Maha Penyembuh, hati mereka meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari sentuhan rahmat-Nya yang halus. Mereka mengulang-ulang kalimat pengingat itu dengan irama yang lembut dan tenang, seolah-olah sedang berbicara kepada jiwa yang sedang terluka perlahan-lahan. Seiring berjalannya waktu, kalimat-kalimat itu meresap masuk ke dalam setiap celah perasaan, mengusir kegelapan, dan menggantikannya dengan cahaya yang menenangkan. Mengubah pandangan terhadap ujian. Para ahli makrifat melihat ujian dan kesedihan bukan sebagai hukuman yang datang untuk menjatuhkan,
melainkan sebagai alat yang halus untuk membentuk hati agar menjadi lebih murni dan bening. Mereka membandingkannya dengan emas yang harus dibakar di dalam api agar kotoran yang menempel terlepas dan memancarkan cahaya yang murni. Syekh Sa'adi berkata bahwa jika hujan turun ke atas tanah yang kosong, tanah itu tidak akan menjadi hijau kecuali setelah melewati panasnya matahari dan angin yang meniup. Begitu pula hati manusia. Kadang, kesedihan itu datang untuk mengukuhkan keyakinan, merendahkan hati, atau mengangkat derajat di sisi Allah dengan cara yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Maka mereka berkata kepada hati, "Bersabarlah sejenak, sesungguhnya di balik kabut yang kelam ini sedang bersiap sebuah pagi yang sangat indah. Semoga jalan-jalan indah ini dapat menyejukkan hati yang sedang bergejolak, dan semoga Allah yang Maha Mulia menjadikan hati kita hati yang selalu damai karena dekat kepadanya." Jalan menemukan akar dan membebaskan hati. Muhasabah. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa rasa sedih dan gelisah bukanlah beban yang datang begitu saja, melainkan pesan halus dari kedalaman jiwa yang ingin kembali lurus kepada sang pemiliknya. Mereka tidak menepis perasaan itu, melainkan menyambutnya dengan lembut untuk diajak berbicara, hingga akarnya tampak jelas, lalu diobati dengan obat yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang mereka tempuh dengan penuh kelembutan dan ketelitian batin. Menyiapkan hati sebagai cermin yang jernih. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menjauh dari keramaian, menenangkan napas, dan mempersiapkan hati agar layaknya cermin yang bebas dari debu. Mereka membersihkan wudhu, duduk dalam keheningan, lalu mengundang kedamaian masuk ke dalam setiap jengkal jiwa. Mereka meyakini bahwa selama hati masih terguncang oleh emosi yang meluap, akar permasalahan tidak akan terlihat jelas. Maka mereka berkata kepada diri sendiri, "Tenanglah sejenak, agar engkau dapat melihat apa yang sesungguhnya bersembunyi di balik rasa ini." Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa muhasabah bukanlah menyalahkan diri sendiri dengan kekerasan, melainkan menelusuri jejak langkah batin dengan penuh kasih dan keinginan untuk menjadi lebih baik, menelusuri jejak waktu untuk menemukan asal mula. Setelah hati mulai tenang, mereka mulai bertanya dengan lembut kepada diri sendiri untuk melihat kemana arah rasa itu menunjuk. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajarkan perbedaan yang sangat mendalam. Rasa sedih biasanya menoleh ke belakang, meratapi apa yang telah berlalu, hilang, atau tidak tercapai di masa lampau. Sedangkan rasa gelisah biasanya menoleh ke depan, cemas akan apa yang belum terjadi, takut akan apa yang belum pasti, atau khawatir akan apa yang belum berada di dalam genggaman. Maka mereka bertanya perlahan, apakah rasa ini muncul karena engkau menyesali sesuatu yang telah lewat dan tak dapat kau ulang kembali? Atau karena engkau takut kepada sesuatu yang belum Allah tetapkan bentuknya bagi dirimu? Pertanyaan sederhana ini mulai memisahkan benang kusut yang awalnya terlihat tak terurai, menggali lapisan akar penyebab yang paling dalam. Ketika arahnya telah diketahui, mereka mulai menggali lebih dalam lagi, menembus lapisan perasaan hingga sampai kepada akar yang sejati. Para ahli makrifat membagi akar tersebut menjadi beberapa sumber utama, dan mereka memeriksa satu persatu dengan teliti. Pertama, apakah rasa ini lahir dari keterikatan hati kepada sesuatu yang bukan Allah? Apakah engkau terlalu meletakkan harapan kepada manusia, kepada harta, kepada kedudukan, atau kepada orang yang kau cintai, sehingga ketika hal itu berubah atau hilang, hati engkau ikut runtuh bersama kepergiannya? Syekh Ibnu Athaillah berkata, selama engkau memiliki sesuatu yang lebih engkau cintai daripada Allah, maka engkau akan selalu menjadi budak kepada perubahannya. Kedua, apakah rasa ini muncul karena penolakan terhadap ketetapan Allah? Apakah di dalam hati engkau masih membisikkan pertanyaan mengapa harus aku, atau seandainya hal itu tidak terjadi? Padahal engkau yakin bahwa yang menimpamu tidak mungkin meleset dari kehendaknya, dan yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Ketiga, apakah rasa ini adalah akibat dari debu kelalaian atau dosa yang menumpuk di atas permukaan hati, sehingga cahaya ketenangan sulit untuk menembus masuk? Kadang Allah menutup pintu kedamaian sesaat agar hati kembali teringat kepadanya untuk bertobat dan kembali menyucikan diri. Keempat, apakah rasa ini adalah bentuk pembersihan yang penuh kasih, di mana Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil atau mengangkat derajatmu dengan cara yang tidak kau pahami saat ini? Mereka terus bertanya sampai hati menjawab dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun.
karena mereka tahu bahwa kejujuran adalah kunci pertama menuju kesembuhan. Memutuskan ikatan yang salah dan memperbaiki arah. Ketika akar masalah telah tampak terang, barulah mereka mengambil langkah untuk memutuskan ikatan yang keliru dan mengembalikannya kepada tempat yang seharusnya. Jika akarnya adalah keterikatan kepada selain Allah, maka mereka berkata kepada hati, "Sesungguhnya apa yang ada di tangan makhluk itu hanyalah titipan yang akan beralih. Maka mengapa engkau mengikatkan diri kepada apa yang bergerak terus berubah? Ikatlah dirimu kepada Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah berubah, dan tidak pernah meninggalkan hambanya." Perlahan-lahan mereka melepaskan genggaman yang berlebihan hingga hati terasa ringan kembali. Jika akarnya adalah penolakan terhadap takdir, maka mereka melatih hati untuk berkata, "Apa yang Allah pilihkan untukku itulah yang paling baik bagiku, meskipun mataku belum sanggup melihat kebaikannya saat ini." Mereka meletakkan kendali kembali kepada sang pemilik, layaknya bayi yang menyerahkan seluruh berat badannya kepada gendongan ibu yang penuh kasih. Jika akarnya adalah debu dosa dan kelalaian, maka mereka segera bertobat dengan sepenuh hati, mengakui segala kekhilafan dengan rendah diri, lalu membasuh hati dengan air mata penyesalan dan permohonan ampun yang mengalir dari lubuk yang paling dalam. Mereka memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki dan meyakini bahwa pintu ampunan itu senantiasa terbuka lebar bagi siapa saja yang kembali dengan sungguh-sungguh. Jika akarnya adalah ujian pembersihan dan pengangkatan derajat, maka mereka menyambutnya dengan sabar dan sedikit demi sedikit melahirkan rasa syukur karena mengetahui bahwa Allah sedang menempa hati bagaikan emas yang dibakar agar bersih dari segala kotoran dan memancarkan cahaya yang murni. 6. Pengganti yang menumbuhkan ketenangan. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa lubang yang telah dikosongkan tidak boleh dibiarkan kosong, agar tidak kembali diisi oleh hal yang serupa atau bahkan lebih buruk. Maka mereka mengisinya dengan pengenalan akan Allah yang lebih dalam, dengan keyakinan yang kokoh, dan dengan zikir yang meresap hingga ke sanubari. Mereka sering mengulang kepada hati, "Allah bersamaku, Dia melihatku, Dia lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diriku daripada diriku sendiri." Dan perlahan-lahan, rasa yang sempat menyakitkan itu berubah menjadi kedamaian yang menenangkan, hingga hati kembali teduh dan siap untuk melangkah pulang kepada sang pemiliknya. Semoga Allah senantiasa membukakan mata hati kita untuk mengenali setiap pesan yang datang dan menjadikan hati kita hati yang senantiasa tenang karena dekat kepadanya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah selalu menyertaimu. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama tadi dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan hatimu, menjadi penyejuk yang meredakan segala sesak, dan menjadi kekuatan yang meneguhkan langkahmu kembali kepada Allah yang Maha Mengasihi. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk memohon kepadanya, "Wahai Allah yang Maha Lembut lagi Maha Penyayang, limpahkanlah ketenangan yang luas ke dalam dada kami. Obatilah segala luka yang tersembunyi di dalam sanubari kami. Jadikanlah kesedihan yang kami rasakan sebagai sarana untuk menyucikan hati dan mengangkat derajat kami di sisimu. Janganlah Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri walau hanya sekejap mata, namun peliharalah kami dengan rahmat-Mu yang tak terputus. Kembalikanlah hati kami kepadamu dalam keadaan yang senantiasa ridha dan diridai, wahai Tuhan pemilik segala hati." Akhir kata, jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, mendoakan sesama, dan menjaga hati agar senantiasa ingat kepada Allah. Jika kalimat ini menyentuh hatimu, berikanlah manfaatnya kepada orang lain, karena kebaikan yang dibagikan akan tumbuh menjadi berkah yang berlipat ganda. Semoga keselamatan, rahmat Allah, serta keberkahannya senantiasa menyertaimu di setiap langkah dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.